Assalamualaikum sahabat, untuk memudahkan Anda bisa melihat pada kolom deskripsi bentuk soal mana yang ingin Anda dengar pembahasannya dan pada menit keberapa, semua ada di kolom deskripsi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas relativitas waktu dengan formula delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Delta T ini kadang di pembahasan soal untuk mempersingkat disebut juga T sama dengan T0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Untuk lebih jelasnya dalam aplikasinya di soal kita bahas soalnya. Selain relativitas waktu, dilatasi waktu, pada soal nomor 3 nanti, jadi ada 3 soal di video ini. Pada nomor 3 kita akan membahas tentang momentum relativistik. Dengan rumusnya P momentum sama dengan M dikali V, masa dikali kecepatan. M ini masanya dipecah jadi M0 dibagi akar 1 min V kuadrat dibagi C kuadrat dikali V. Nah itulah nanti soalnya di nomor 3 di video ini. Berikut adalah soal nomor 1. Ada 2 anak kembar, Ali dan Ahmad. Ali berkelana di antariksa dengan pesawat yang kecepatannya 0,6 C. Dan setelah 10 tahun kembali ke bumi. Menurut Ahmad, perjalanan Ali telah berlangsung berapa lama? Kita tulis diketahui kecepatan pesawat antariksa adalah 0,6 C. Kemudian waktunya adalah 10 tahun. Berarti waktunya adalah 10 tahun. Yang ditanya adalah T-nya. T-nya berapa? Dari mana T-nya? T sama dengan T0 dibagi akar 1 min V kuadrat dibagi C kuadrat. Baik, kita masukkan nilainya. T0-nya adalah 10 tahun. Kemudian dibagi akar 1 min V kuadrat 0,6 C. 0,6 C dibagi C. 0,6 C kuadrat dibagi C kuadrat. Oke. Kita hitung hasilnya. T sama dengan 10 tahun dibagi akar 1 min 0,6 kuadrat 0,36 C kuadrat dibagi C kuadrat. Ini bisa kita coret. Didapatkan 10 tahun dibagi akar 1 dikurang 0,36. 1 kurang 0,36 adalah 0,64. Berarti 10 tahun dibagi akar 0,64 ya. Akar 0,64 adalah 0,8. Berarti 10 tahun dibagi 0,8. Oke. Sehingga didapatkan adalah 10 tahun dibagi 8 per 10 sama dengan 10 tahun dikali 10 per 8 sama dengan 100 dibagi 8. 100 dibagi 8 hasilnya adalah 12,5. Berarti 12,5 tahun ya. Sehingga menurut Ahmad perjalanan Ali telah berlangsung berapa lama? 12,5 tahun ya. Jadi si Ali berjalannya 10 tahun dengan pesawat, tapi menurut Ahmad dia berjalannya 12,5 tahun. Inilah relativitas waktu. Berikut adalah soal nomor 2. 2 kembaran berpisah pada saat berumur 20 tahun. Budi tinggal di bumi dan Badu berkelana di antariksa dengan pesawat berkecepatan 0,8 C. Setelah 12 tahun berkelana, Badu pulang ke bumi. Bila Budi masih hidup, berapakah usia Budi saat Badu tiba di bumi? Baik, kita tulis dulu. Diketahui. Oke. Diketahui V-nya berkelananya 0,8 C ya. Yang berkelana siapa? Yang berkelana Badu 0,8 C ya. Nah, berkelana 0,8 C selama 12 tahun. Nah, waktu dia berkelana 12 tahun si Badu, berapakah usia Budi? Nah, kita lihat dulu T-nya ya. T-nya berapa?
Kita hitung T-nya. T sama dengan T0 dibagi akar 1 min V kuadrat dibagi C kuadrat ya. Kita masukkan 12 tahun dibagi akar 1 min 0,8 C kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan 12 tahun dibagi akar 1 0,8 0,64 0,64 C kuadrat. 0,8 kuadrat 0,64 C kuadrat dibagi C kuadrat. Dari sini kita coret C kuadratnya sehingga didapatkan 12 tahun dibagi 1 dikurang 0,64. Nah, ini kan akar 1 dikurang 0,64 sehingga dapatkan hasilnya T sama dengan 12 tahun dibagi 1 kurang 0,64 0,36 ya, 0,36. Berarti 12 tahun dibagi 0,36 diakarkan 0,6. Ini sama dengan 12 tahun dibagi 6/10 sama dengan 12 dikali 10 dibagi 6. Coret-coret 2 20. Berarti 20 tahun. 20 tahun lamanya ketika si Badu pulang ke bumi. Berarti 20 tahun ya. Kalau menurut si Budi, Budi umurnya berapa? Budi saat ditinggal usianya 20 tahun. Dan waktu Badu berangkat usianya 20 tahun. Kemudian ketika Budi usianya 20 tahun, menurut Budi Badu berkelana selama 20 tahun. Berarti 20 tahun tambah 20 tahun. Berarti usia Budi adalah 40 tahun. Sedangkan Badu berkelana 12 tahun. 12 tahun. Berarti usia Badu adalah 32 tahun. Nah, inilah berarti si Badu lebih muda daripada si Budi. Kenapa Badu lebih muda daripada si Budi? Karena Badu berkelana dengan kecepatan 0,8 C. Sehingga terjadilah dilatasi waktu. Waktu melambat. Ya. Berarti Badu dan Budi beda usianya adalah 40 dan 32, 8 tahun ya. Inilah relativitas waktu. Berikut adalah soal nomor 3. Jika sebuah partikel massa diamnya 10 kg bergerak dengan kelajuan 0,8 C, maka berapa momentum relativistiknya? Diketahui massa diamnya M0 10 kg. V-nya 0,8 C. Ditanya momentum relativistik. Rumus momentum adalah P sama dengan M dikali V. Relativistik berarti M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, dikali V. Kenapa ini begini? Karena ini relativistik, rumusnya karena rumus M sendiri rumusnya adalah M0 dibagi akar 1 min V kuadrat dibagi C kuadrat. Ini dia rumus massa. Sehingga didapatkanlah massa ini, rumusnya kan ini. Berarti M dikali V adalah M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Baik, kita hitung sekarang. M0 nya berapa? 10 kg dibagi akar 1 min 0,8 C kuadrat dibagi C kuadrat dikali V. Nah ya, dikali V. Sehingga didapatkan ini dikali V ya. Karena di sini dikali V juga. Oke. Sehingga didapatkan sama dengan 10 dibagi akar 1, ini 0,64 C kuadrat. 1 kurang 0,64 C kuadrat dibagi C kuadrat. Ini dikali V lagi karena momentum. Didapatkan hasilnya adalah sama dengan
Ini kan coret 1 kurang 0,64 ya, berarti 10 dibagi akar 1 kurang 0,64 ya, dikali V ya, dikali V lagi ya, dikali V di sini ya, dikali V lagi, sehingga didapatkan momentumnya adalah 10 dibagi 1 kurang 0,64, 0,36 dikali V ya. Akar 0,36 adalah 0,6 dikali V. V-nya berapa ya? V-nya 0,8, berarti 10 bagi 0,6 dikali 0,8 C. Ya, V-nya 0,8 C dari sini. Oke. Didapatkan hasilnya dengan menggunakan kalkulator adalah 13,333 C. C ini adalah kecepatan cahaya, berarti 13,333, C-nya 3 kali 10 pangkat 8. 3 kali 10 pangkat 8 ya. Ini kilogram. Nah, kemudian dikali hasilnya adalah didapatkan hasilnya dengan kalkulator 39,99 kali 10 pangkat 8, satuannya adalah kilogram meter per second. Inilah momentumnya.